Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, ada seseorang di sana, berjalan ke sini. Tiba-tiba, seorang murid dari Sekte Pedang Sifang memanggil. Sisanya tidak bisa membantu tetapi melihat ke sana. Di kanan belakang, sosok muda berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Sosok ini berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan sosok ramping dan wajah tampan, tetapi matanya sekarang sangat dingin, sangat dingin. Pria muda ini secara alami adalah Lu Ming. Lu Ming melirik penonton, melihat kokas yang menghitam, dia sudah bisa memikirkan apa yang terjadi. Di dalam hatinya, niat membunuh yang dingin dan menyengat meledak. Prajurit, meskipun mereka telah menguasai kekuatan yang kuat, tetapi prajurit memiliki aturan prajurit, prajurit juga memiliki kebanggaan prajurit, prajurit biasa meremehkan untuk membunuh orang biasa. Tetapi murid-murid dari Sekte Pedang Sifang ini telah kehilangan keuntungan, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Niat membunuh Lu Ming tidak pernah sekuat ini. Merasakan niat membunuh pada Lu Ming, para murid dari Sekte Pedang Sifang memfokuskan mata mereka. Zheng Qian sedikit mengernyit. Dia ingat bahwa dia telah mengirim 9 orang ke arah itu, tetapi sampai sekarang, tidak hanya tidak ada yang datang, tetapi seorang bocah aneh juga datang. Ada yang tidak beres. Ekspresi Zheng Qian berubah. Lu Ming mengambil satu langkah pada satu waktu, tampaknya sangat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia tiba di depan para murid Sekte Pedang Sifang. "Nak, bagaimana kamu datang ke sini, dan murid-murid Sekte Pedang Sifangku di sana? Pernahkah kamu melihatnya?" ucap seorang murid Sekte Pedang Sifang bertanya dengan keras. "Aku melihatnya, tetapi mereka semua sudah mati," ucap Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Wajah lebih dari 20 murid dari Sekte Pedang Sifang berubah, dan seseorang berteriak, "Katakan padaku, bagaimana mereka mati?" Lu Ming tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangannya, dan tombak pola api muncul, dan nafas yang kuat keluar, mengatakan, "Tentu saja aku membunuh mereka. Sekarang, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemani mereka," ucap Lu Ming. "Kamu membunuhku? Nah, kamu sangat berani, sudah diputuskan, bukan hanya kamu, anggota keluargamu juga mati. Katakan, metode apa yang kamu gunakan untuk menyelinap menyerang? Jika kamu masih ingin membunuh kami, kamu berada di luar kendalimu, aku akan membunuhmu." Kata-kata Lu Ming menyebabkan keributan, dan seorang pemuda kekar melangkah keluar, memegang pedang besar, dan menebas ke arah kepala Lu Ming. Jika pedang ini mengenai, itu pasti akan membelah Lu Ming menjadi dua. Kilatan petir melintas, dan pemuda kekar itu tiba-tiba membeku. Dengan keras, pedang perangnya jatuh ke tanah, lalu dia memegang lehernya erat-erat dengan kedua tangan, matanya menatap seperti ikan mati, menunjukkan tatapan yang luar biasa. Sudah ada lubang darah di tenggorokannya, dan darah mengalir deras. Pengejaran petir dari Gang Huo Gunjue, langkah tercepat di Gang Huo Gunjue. Murid Sekte Pedang Sifang di sekitarnya bahkan tidak melihat bagaimana Lu Ming bergerak. "Pembunuh, orang akan selalu membunuh mereka. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus siap untuk dibunuh," ucap Lu Ming. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Pemuda kekar jatuh ke tanah, berjuang beberapa kali, dan kehilangan napas. "Bunuh yang baik." Selusin pemetik batu meraung di dalam hati mereka, meskipun mereka tidak berani berteriak, mereka merasa sangat bahagia di hati mereka. Mata Zheng Qian sedikit menyipit, dan dia berkata, "Ini sangat cepat. Ayo serang bersama dan bunuh dia bersama," ucap Zheng Qian. Bunuh. Di antara murid-murid dari Sekte Pedang 10 arah, yang terlemah adalah seniman bela diri tingkat 6, dan yang terkuat adalah seniman bela diri tingkat 8. Lebih dari selusin orang bergabung, dan momentumnya sangat menakutkan, bahkan master seni bela diri tingkat 9 akan dibacok sampai mati oleh pedang yang kacau. Tapi Lu Ming tidak bergerak, dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Gang Huo Gunjue Huo Wu. Lu Ming memegang ekor tombak di tangannya, mengayunkan tombak, dan menikam ke depan. "Ho ho!" Suara tombak bergetar, dan kemudian, semburan api merah menyala tiba-tiba muncul di udara. Api ini berwarna merah dan indah, seperti bunga api, dan menari.
Saat bunga api mekar, jeritan tiba-tiba terdengar dari tempat kejadian. Lebih dari selusin murid dari Sekte Pedang Sifang mundur bersama, dan darah berserakan di udara yang sangat menyedihkan. Lebih dari selusin murid dari Sekte Pedang Sifang memiliki lubang darah di tenggorokan atau jantung mereka. Dengan satu gerakan, 13 murid dari Sekte Pedang 10 arah mati. Tapi Lu Ming tidak berhenti sama sekali, melangkah maju, tombak itu tersapu. Lan Yue, bang bang, serangkaian suara patah tulang terdengar, dan 8 pemuda dari Sekte Pedang Ten Fang terbang jauh. Dia jatuh ke tanah dan kehilangan napas untuk sementara waktu. Hancur, benar-benar hanyut. Ini adalah kekuatan tempur Lu Ming saat ini. Seni bela diri tingkat rendah Gang Huo Jue telah dikembangkan ke tingkat kedua, dan basis kultivasinya telah menembus tahap awal seni bela diri tingkat 8, dan kekuatan tempurnya telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Di lapangan, hanya ada 3 murid dari Sekte Pedang Sifang yang tersisa. Salah satunya adalah Zheng Qian, master dari 9 tingkat seni bela diri. Ada satu lagi, seorang pemuda berhidung pesek, karena dia berdiri di dekat para pemetik batu itu, serangan Lu Ming tidak menyelimutinya. Pada saat ini, corak pemuda berhidung pesek itu berubah drastis, dan betisnya bergetar tanpa henti. Adapun Zheng Qian, ekspresinya menjadi sangat serius. Kamu sangat kuat, tetapi kamu membunuh begitu banyak murid dari Sekte Pedang Sifang saya. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari surga ke bumi, ucap Zheng Gan dengan suara dingin. Selama kalian semua terbunuh, siapa tahu aku yang melakukannya, ucap Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Aku akui bahwa kekuatanmu sangat kuat. Aku tidak yakin bisa membunuhmu, tetapi kamu ingin membunuhku, aku akan membiarkanmu memahami dengan jelas betapa konyolnya kata-katamu, ucap Zheng Qian. Zanjian menunjuk Lu Ming, ada energi pedang merah yang kuat, ragu-ragu. Junior Brother Zhao, bunuh dia bersama-sama, ucap Zheng Gan tiba-tiba berteriak, sosoknya bangkit dengan keras, dan dia menebas Lu Ming dengan pedangnya. Pedang perang memotong udara, dan terdengar ledakan sonik yang menusuk. Pada saat yang sama, di sisi lain, murid dari Sekte Pedang Sifang, yang merupakan seniman bela diri 9 tingkat, juga meletus dan membunuh Lu Ming dengan pedang. Desir, Lu Ming mengangkatnya ke atas. Tombak berpotongan dengan 2 pedang pertempuran, dan ada getaran keras. Sosok Lu Ming sedikit bergetar, dan dia mundur 3 langkah. Dan Zheng Gan juga terlempar ke belakang beberapa meter sebelum mendarat di tanah. Adapun pemuda dengan seni bela diri tingkat ke-9, dia terlempar ke belakang lebih dari 10 meter, dan seteguk darah menyembur keluar. Zheng Gan ini sangat kuat, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming bergerak. Meskipun itu hanya gerakan tangan kosong, Lu Ming merasa bahwa kekuatan Zanjian Zheng Qian sangat kuat, terus-menerus seperti lautan badai. Dibandingkan dengan dia, pemuda lain dengan 9 tingkat seni bela diri adalah sampah. Jelas tidak lebih lemah dari He Tai. Alasan mengapa Lu Ming pensiun pada dasarnya adalah karena Zheng Qian. Saat ini, Zheng Qian juga sangat ketakutan. Kekuatan Lu Ming juga di luar dugaannya, sama sekali tidak lebih lemah darinya, bahkan lebih kuat. Tidak ada yang perlu dikatakan, kedua belah pihak sudah menjadi musuh bebuyutan, dan itu hanya bisa berakhir ketika satu pihak jatuh, dan kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Baik Zheng Qian dan Zheng Gan berdarah. Kali ini, Zheng Qian adalah serangan utama, sementara pemuda lain dengan 9 tingkat seni bela diri menyelinap ke arahnya. Untuk sementara, Lu Ming agak pasif. Sedangkan untuk pemuda berhidung pesek, dia sama sekali tidak bisa memasukkan tangannya, jadi dia hanya bisa menonton dengan cemas dari samping. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.